Allah katakan, kalau kamu menjauhi dosa besar, kata Allah, akan aku hilangkan, aku maafkan dosa-dosa kecilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takulu, jangan makan engkau, amalakum, kepada harta engkau, bainakum, di antara engkau semua, bil batili, dengan batil, dengan tidak benar, illa antakuna, kecuali ada besi amal itu tijaratan, jual beli, antarodin, dengan saling meridhoi, minkum, dari engkau semua, wala taqtulu, dan jangan membunuh kalian, anfusakum, kepada diri kalian, innallaha yu'addu bikum, yaitu rahima, orang adat yang memberikan kasih sayang. Waman, barang siapa yaf'al, melakukan sebasiman dari kepada itu semua, udwanan, dengan perbuatan aniaya, dengan sengaja, dengan dolim, fasaufa nuslihi, maka akan aku masukkan kepada man itu narun, kepada api neraka. Wa kana, ada padhalika nuslihi naro, itu Allah disuruh ya, orang yang jual beli, membeli dan menjual, itu dalam keadaan saling ridho, malam yatafarraqa, selama dia belum berpisah. Makanya kalau mau jual itu, kamu harus teliti dulu barangnya. Beli barang apa, teliti dulu ya. Kalau beli baju di mall, pakai dulu, pas enggak, lihat dulu dalamnya. Beli beras, lihat dulu contohnya, begitu. Itu menunjukkan tarodin, berbeli ya. Tidak ada yang namanya jual secara pura-pura ya. Yang penting lihat barangnya, udah ambil aja, nggak bisa begitu. Harus yakin kalau itu betul-betul barangnya sehat, tidak cacat. Dan demikian, kalau jangan membunuh kepada diri kalian. Satu tahun mengatakan, wala yaktul ba'dukum ba'do, jangan saling membunuh. Dia mengatakan membunuh diri sendiri nggak boleh, juga membunuh orang lain. Makanya pembunuhan itu baik sendiri atau orang nggak boleh. La diroro wala diror, tidak boleh menyakiti diri sendiri dan juga orang lain. Itu nggak boleh itu. Kalau sendiri nggak mau disakiti, jangan nyakiti orang. Ya, sendiri nggak mau disakiti, nyakiti orang terus-terusan, itu namanya licik. Ya. Maunya nyakitin orang, dia sendiri nggak mau disakitin. Nah, itu dalam Islam dikatakan kaidah fikihnya la diror wala lain. Jangan membunuh kamu. Membunuh diri kamu apa artinya? Membunuh itu tidak semuanya bunuh diri, tidak semuanya menggantung diri, minum racun, tidak semuanya. Bisa membunuh orang, akhirnya saling membunuh. Pokoknya segala macam perbuatan yang keras, nyakitin orang, itu nggak boleh dah. Kenapa? Akan menimbulkan nanti berbalik diri sendiri. Kau bunuh orang, dia nggak jadi dibunuh, kamu terbunuh sama dia kan, akhirnya kan. Itu namanya saling membunuh. Nggak boleh itu. Apapun tidak ada namanya kekerasan, nggak boleh ya. Santri dengan santri nggak boleh, pengurus nggak boleh, guru apalagi ya, kiainya apalagi ya, nggak boleh itu ya. Di samping haram juga ada hukum yang akan ditegakkan jika ada kekerasan. Kenapa? Karena semua orang terlindungi keamanan dan keselamatannya, harus dilindungi ya. Semua orang terlindungi,
baik yang muda, yang tua, yang kecil, yang apalagi orang lain yang nggak punya salah dibunuh, nggak boleh. Ya. Satu ketika ada seorang sahabat, ya, dia itu ya kedinginan, musim dingin di Arab itu. Kalau dingin sampai 3 derajat kadang-kadang, gitu ya. Dingin sekali, puncak tuh kalah dinginnya. Dia mimpi bukan hubungan, mimpi keluar mani. Kemudian setelah itu dia mandinya nggak kuat karena dingin. Kalau kena air kan dingin sekali. Dia akhirnya tayamum pakai debu. Dia sholat subuh dan dia imam, jadi imam subuh dia. Ya, tanpa mandi besar, hanya tayamum. Udah pulang ke Madinah. Di Madinah ketemu Rasul, ya Rasul, aku kemarin itu mimpi nggak mandi. Aku takut kalau menjadi aku jadi sakit, menjadi bahaya untuk diriku. Aku tayamum, aku sholat, jadi imam lagi. Ya Rasul, gimana itu? Dia bilang. Rasul senyum, tidak berkata apapun. Berarti bagaimana? Boleh kalau kedingin. Nggak boleh membunuh diri sendiri. Mau mandi, kalau mandi jadi pingsan, baik, jangan sakit. Ya, maka sekarang saya kemarin instruksikan bangunnya jangan setengah 4, jam 4 baru bangun, biar tidurnya agak nyenyak sedikit lah gitu, sehingga imunnya kuat. Jam 4 baru bangunin. Kenapa? Sekarang banyak yang sakit, betul nggak? Yang batuk, yang pilek banyak. Kalau sakit jangan dibiarin, minum Panadol. Ya, minum Bodrek. Sakit dibiarin sehingga pilek. Karena pilek akhirnya mampet hidungnya. Dia lapor, saya hilang penciuman. Ya pilek ya iya. Ya berobat, minum obat gitu. Nggak sembuh baru ke dokter. Gitu. Ini deket-deket hilang penciuman. Nah dicium siapa? Ya, jangan dibiasakan ya. Saya takutnya betul-betul yang berjemaah, saya takut gitu. Jadi kalau pilek ya, mepek kan? Mepek, kalau mepek itu penciuman hilang. Karena di sini tersumbat oleh ingus, oleh lendir. Hilang penciuman, maka minum obat biar longgar hidungnya, nanti penciumannya tercium lagi nanti. Itu ini pilek nggak diobatin, mepek ya iya hilang penciuman. Ya ini awas, nah, kelas 1, kelas 6 termasuk ini ya. Kalau sakit jangan diem, berobat, minum obat. Ya obat yang sederhana di warung ada Panadol, ada Bodrek, ada apa lagi? Mixagrip, apalagi Paramed, minum silakan itu ya, jangan dibiarin ya, biarinlah ntar ke dokter. Iya dokternya kalau hari Minggu kan nggak ada, makanya segera minum obat biar pileknya hilang. Kalau sudah hilang pileknya, penciuman insya Allah akan kembali pulih nantinya. Itu banyak kemarin ada ketika baru datang itu ada orang yang hilang penciuman, pulang ke rumah diperiksa, oh ini mepek ini mah gitu. Pilek ya. Ada lagi hilang penciuman, pulang ke rumah ini mah amandel. Iya makanya tidak semangat penciuman itu tidak berarti COVID, tidak berarti. Lihat dulu gimana hilang penciumnya itu. Ini semuanya dianggap COVID semuanya. Repot kalau begitu nanti. Nah, itu untuk kita makanya saya berharap ya. Nah sekalian kalau sakit dikit-dikit segera minum obat warung lah. Ada nggak di warung? Ada koperasi ada nggak? Ada, minumlah gitu. Jangan nunggu ke dokter. Kalau kira-kira
dokternya lama, segera pagi-pagi minum obat biar dia sehat, siangnya tidak apa-apa nanti ya. Yang pusing-pusing juga sama, yang masuk angin. Makanya kalau pagi-pagi bangun terlalu pagi, apalagi sekarang musim hujan ya, udah pagi-pagi dingin kehujanan, itu riskan flu. Makanya sekarang bangunnya jam 4. Setuju nggak? Setuju nggak? Iya. Kalau enak setuju pasti. Ya. Maka dengan ini wala taqtulu anfusakum ini berarti ya, tidak hanya membunuh, tidak hanya melakukan perbuatan yang menimbulkan kematian. Maka ayat mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan campakkan dirimu kepada kehancuran. Nggak boleh ya, bunuh diri nggak boleh ya, minum racun nggak boleh, namanya kehancuran itu nggak boleh ya. Sakit didiamin nggak boleh, itu ya haram. Sakit didiamin nggak boleh, obatin, itu wajib ikhtiar itu ya. Jangan dikira sakit puasa nggak apa-apa kok, jangan. Wajib ikhtiar. Manusia apa kewajibannya? Ikhtiar, usaha. Sakit berobat itu wajib hukumnya ya, yang nggak boleh wajib. Sembuh siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Itu innallaha kana bikum rahima in tajribu, jika menjauhi kalian kabairoma, kepada dosa-dosa besar, perkara tunhaun yang dilarang engkau daripada sima, nukafir maka akan mengampuni aku, kata Allah, angkum daripada semua, saya tengok pada perbuatan dosamu yang kecil ya. Wandukhum, dan masukkan aku pada engkau mudkhalan, tempat keriman yang mulia. Apa artinya? Ail jannah, surga. Allah katakan kalau kamu menjauhi dosa besar, kata Allah, akan aku hilangkan, aku maafkan dosa-dosa kecilmu. Nah, ini yang bilang Quran, bukan saya ya. Kalau kita terus menjaga dari dosa besar, maka dosa kecil akan Allah ampuni. Nah, enak gak kira-kira? Enak. Yang penting dosa besar kamu jauhkan. Apa diantaranya? Musyrik, syirik kepada Allah. Apalagi uququl walidain, berani kepada orang tua. Apalagi sumpah palsu. Apalagi berbuat zina. Apalagi berbuat penipuan. Apalagi membunuh, memfitnah. Apalagi ada 7 dosa besar membuat orang yang celaka, sabul mubiqat ya, 7. Kalau ini dilakukan maka harus taubatnya nasuha, nggak asal sebut tobatan, harus betul-betul tobat yang murni, tobat itu ya. Nah, kalau ini sudah dijauhi, maka Allah janjikan nukafir angkum sayiatikum, aku maafkan dosa kecilmu. Nah, makanya Allah katakan dalam surat lain, innal hasanati yudhib, perbuatan baik, ibadah itu akan menghilangkan kepada perbuatan dosa kecil. Contohnya apa ya, laki-laki atau perempuan ngintip, dosa kecil itu ya. Gosok, dosa kecil itu, asal gosok ya. Kalau nyuri dosa besar itu. Atau perempuan atau laki-laki merangsang,
dosa kecil itu. Berbuat amal sholat maka hilang itu dosanya. Inna hasanati yubinas sayyi'ah. Maka Allah sangat pemurah sekali, sangat pengampun. Perbuatan baik bisa menghapus kepada perbuatan dosa-dosa kecil. Itu kan, ya Allah, luar biasa Allah pemurahnya. Sholat, habis sholat baca sekali, membaca Allah 33 kali, kemudian sekalinya baca Allah berkabiro dan seterusnya itu, maka bisa menghilangkan dosa kecil sebelumnya. Itu, ya. Jadi di sini letaknya kemurahan Allah. Orang kadang-kadang dia itu bingung, apa sih bentuk daripada Allah Maha Pemurah itu? Dia nggak merasakan, dia nggak maunya Allah itu pemurah langsung ngasih emas gitu, ngasih uang gitu. Nggak begitu. Menghapus dosa pus, rezekinya banyak gitu kan, itu double-double malah itu. Untuk itu maka yakinilah kalau 7 dosa besar hilang, maka semua dosa akan Allah ampuni selama, ini awas ada syaratnya nih, tidak israr, tidak terus menerus. Misalkan ngintip nih, habis ngintip sholat hilang dosanya itu, tapi jangan terus ngintip. Kalau terus ngintip nggak hilang itu, ya nggak hilang. Terus menerus melakukan, sekali kecil, kalau terus-terus jadi besar. Gosip sekali, Allah maafkanlah. Sekali dong ya, terus-terusan jadi besar itu. Ya ingat nih, ya tidak ada dosa kecil ketika terus-menerus ya bertobat. Kalau tobat walaupun besarnya hilang dosanya itu. Maka apapun dosanya kalau tobat, insya Allah Allah ampun semuanya itu. Untuk itu maka Allah katakan nukaffir ankum sayiatikum. Terus mudkhilkum mudkhalan karima, aku masukkan ke tempat yang mulia, artinya itu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya maka inilah letak Allah itu sangat pemurah, sangat penyayang kepada hamba-hambanya selama dia itu mau taat kepada perintah Allah. Kalau tidak, Allah maha kejam, Allah maha tegas, Allah maha keras. Kalau nggak taat sama Allah, terbalik, ya terbalik sebaliknya. Kalau kita baik sama Allah, Allah sangat baik sama kita. Kalau Allah nggak baik, Allah sangat tidak baik sama kita. Itu maka ada yang mengatakan kalau kau sejengkal dekat dengan Allah, ya Allah akan dekat sedepak. Gitu kan ya. Artinya kalau kita sama Allah itu baik satu jengkal, maka Allah itu kasih kemurahan yang lebih daripada itu satu depak. Karena begitulah Allah pemurahnya kepada manusia hamba-hambanya itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab.